Baiklah, berjumpa lagi teman-teman ya. Kali ini saya akan membuat alat jack bearing ya, menggunakan besi siku ini. Tapi ini membuat yang berukuran kecil ya, atau size kecil ya. Untuk kepanjangannya ini yaitu 45 cm. Ini akan kita manfaatkan menjadi kakinya ya. Dan untuk kebesarannya siku ini yaitu siku 5x5 teman-teman ya. Oke, seperti ini. Dan ini nanti akan kita jadikan satu, kita jadikan kanal karena saya tidak ada kanal teman-teman ya. Oke, simak terus tanpa basa-basi teman-teman ya. Langsung saja ya ke tutorialnya ya. Baiklah, setelah kita spot-spot seperti ini ya teman-teman ya, langsung saja kita perstek untuk bagian ujungnya ya teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita potong teman-teman ya. Oke, setelah seperti ini langsung saja untuk bagian ujung dan ujung kita tutup. Nah, kita berikan plat, kita las dulu teman-teman ya. Baiklah, setelah kita las selesai seperti ini teman-teman ya, langsung saja kita ukur bagian as tengahnya ya. Sebenarnya ini kurang panjang teman-teman ya, tapi apabila teman-teman ingin membuat, silahkan membuat yang ukurannya lebih panjang. Langsung saja kita, ini saya memakai perkiraan, ini memakai ukuran 15 cm teman-teman ya. Ya, ini akan kita fungsikan sebagai tiangnya nanti teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini kita siapkan juga, ini ada plat teser yang ukurannya 8 cm ya teman-teman ya. Ini bebas ya, bisa memakai 10 cm ya. Oke, kita pasang seperti ini dan setelah itu akan kita las dulu ya, kita spot, kita bor nanti ya. Nah, setelah kita spot kayak gini teman-teman, dan untuk bagian sudutnya nanti akan kita berikan lubang ya, kita bor ini ya. Saya memakai baut 14 ini teman-teman ya. Nah, bisa diperhatikan seperti ini teman-teman ya. Langsung saja kita pasangkan untuk bautnya dulu teman-teman ya. Baiklah, setelah kita pasang baut seperti ini teman-teman ya, dan setelah itu kita siapkan juga ini ada hulu 4x4 ya. Dan kepanjangan untuk hulunya adalah 50 cm teman-teman ya. Ini bebas ya, untuk membuat yang lebih panjang nggak apa-apa ya. Ini ketebalannya 4 atau 5 mili gitulah pokoknya ya. Langsung saja kita laskan di bagian sini teman-teman ya. Oke, langsung saja kita las dulu teman-teman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu seperti ini teman-teman ya, setelah kita las ya. Untuk bautnya masih saya lepas kembali ya. Dan setelah itu ini saya siapkan juga ini siku 5x5 lagi ya. Dan untuk sikunya ini kepanjangannya yaitu 35 cm teman-teman ya.
Oke, seperti ini. Dan usahakan untuk bagian pinggir-pinggirnya masih ada spelengnya ya. Nanti akan kita berikan pir ya. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung saja kita tandai sini yang nantinya akan kita bor teman-teman ya. Nah, kayak gini ya, kita bor dulu ya. Baiklah, setelah kita bor kayak gini teman-teman ya, langsung saja untuk bagian tiangnya ini tuh holonya juga kita tandai yang nantinya juga akan kita bor menyesuaikan dengan siku yang sudah kita bor ini teman-teman ya. Nah, kayak gini ya, langsung saja kita bor teman-teman ya. Nah, beres kayak gini ya teman-teman ya, bisa perhatikan. Nah, ini untuk bautnya saya memakai baut 17 ya. 14 juga nggak apa-apa, tapi untuk lebih kuatnya kita memakai baut 17 teman-teman yang berukuran panjang ya. Ini bor tembus ya. Oke, sebelum kita pasang ya, setelah itu kita siapkan lagi, yaitu ini ada juga siku ya. Siku yang tipis ya ini ya. Ini untuk kepanjangannya 8 cm atau bebas ya, 10 cm juga nggak apa-apa ya. Nah, ini akan kita jadikan selurutannya ini ya. Nah, rel kayak gini ya, selumbunya ya. Langsung saja kita las dulu ya. Baiklah, seperti ini teman-teman ya. Usahakan tetap longgar tapi jangan terlalu longgar ya, agak press dikit ya. Langsung saja kita rakit kembali teman-teman ya. Nah, ini untuk bagian atas tiang dan kakinya ya. Baiklah teman-teman ya, seperti ini ya hasilnya ya. Dan setelah itu kita siapkan untuk bagian ini. Langsung saja kita siapkan, ini ada plat strip yang ukurannya tebal ini 1 cm ya. Nah, kita sesuaikan dan kita ukur yang nantinya akan kita potong ya. Nanti akan kita pasangkan di sini ya. Oke, seperti ini. Langsung saja kita potong ya teman-teman ya. Baiklah, setelah kita potong kayak gini teman-teman ya, langsung saja kita ukur untuk bagian ini selumbungnya. Kita cari asnya dulu yang nantinya akan kita potong, kita pasang di sini teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita pasangkan untuk platnya teman-teman ya. Kita las dulu ya. Nah, setelah kita pasang seperti ini teman-teman ya, usahakan tetap bisa bergerak seperti ini ya, tetap bisa longgar ya. Dan untuk dongkraknya saya menyiapkan ini ada dongkrak, nggak tahu ini berapa ton teman-teman ya. Langsung saja kita berikan plat kayak gini yang sudah saya potong, saya ukur presisi, dan setelah itu kita laskan di bagian sini teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Nah, untuk mempersingkat waktu teman-teman ya,
Dan setelah itu untuk dongkraknya ini agar dia tidak lari kemana-mana, langsung saja ini ada juga, ini ada siku untuk penahannya ya, agar dongkraknya tidak lari ya. Oke, untuk bagian dongkrak bawahnya sudah selesai, langsung saja kita jungkir balik kayak gini ya, jatuh bangunkan. Oke, dan setelah itu saya juga sudah menyiapkan, yaitu oke, kita pasang dulu. Ini ada juga plat strip yang ukurannya 5 mili ya, atau lebih tebal lebih bagus teman-teman ya. Dan setelah itu untuk penahan kepala dongkraknya ini ada juga pipa ya, yang sudah saya potong kayak gini. Langsung saja kita pasang kembali kayak gini, kita paskan, dan setelah itu kita las teman-teman ya. Semoga mudah dipahami teman-teman ya. Lah, setelah selesai kayak gini teman-teman ya, ini sudah hampir jadi. Dan setelah itu teman-teman ya, untuk ini sloopnya ini akan kita berikan, ini ada juga plat strip ya, sudah saya potong kayak gini ya. Ini nanti akan kita jadikan pengait pirnya ya, dan kita pasang di sini teman-teman ya. Nah, setelah kita las kayak gini teman-teman ya, sudah diperhatikan ya. Dan untuk bagian ujung atasnya ini akan kita bor nanti ya, kita tandai dulu, yang nantinya akan kita pakai juga untuk pengait pirnya ya. Oke, ini kita bor baut 12 teman-teman ya. Baiklah, setelah kita bor kayak gini teman-teman ya, dan setelah itu untuk pirnya saya memakai pir sekok depan teman-teman ya. Ini yang atasnya saya modifikasi, saya kasih mur kayak gini teman-teman, yang saya las ya, karena saya memakai pir jagang ini tidak bisa molor, nggak bisa kembali lagi ya. Langsung saja kita pasang ya, kita menggunakan 2 biji kayak gini ya. Nah, kita tes dulu teman-teman ya, kira-kira pernya bisa balik lagi apa enggak ya, atau melar ya. Oke, mantap. Dan setelah itu untuk bagian bawahnya ini saya menyiapkan yaitu pipa yang berukuran 1,5 inci ya. Kita paskan di as tengah gini ya, kita pasang di sini ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu teman-teman ya, kayak gini jadinya ya. Nah, ini sebagai alat penekannya nantinya teman-teman ya. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, ini sudah saya warnai teman-teman ya. Nggak karu-karuan juga warnanya ini, tapi nggak masalah ya. Nah, untuk pipanya kita pasangkan di sini teman-teman ya. Akan kita tes dulu kekuatannya teman-teman ya. Oke, untuk menguji kekuatannya langsung saja, ini ada kerangkas motor, ini akan kita lepas bearingnya ya teman-teman ya. Langsung saja kita tes teman-teman ya. Jadi apabila memakai ini mungkin lebih aman teman-teman ya. Ini kita tes untuk melepasnya ya. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu akan kita tes untuk memasang kembali teman-teman ya.
Nah, bisa diperhatikan teman-teman ya. Bisa presisi, lebih aman dan nggak bahaya teman-teman ya. Kalau diketuk biasanya rentan pecah ya. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman ya.